teman-teman Hati Kuning, apa kabar? Kita kembali lagi di episode berikutnya dari Hati Kuning Talks. Seperti yang udah teman-teman ketahui, Hati Kuning adalah sebuah tempat di mana teman-teman bisa belajar banyak dari narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol. Kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang versi terbaik dari diri kita. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah banyak ngobrol seputar overthinking yang dialami oleh teman-teman freelancers dan bagaimana caranya supaya kita bisa mungkin tidak menghilangkan 100% tapi mengurangi si overthinking itu. Episode yang sebelumnya kan kita tutup, pokoknya kita mulai aja dulu dan bangga dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang freelancers. Nah, sekarang nih, kali ini kita mau ngebahas satu topik yang sebetulnya juga ternyata banyak dialami oleh teman-teman yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai di korporasi, di corporate gitu ya, corporate workers gitu. Banyak di antara mereka yang menyebutkan bahwa mereka tuh mengalami semacam anxiety ya, atau kecemasan gitu ya. Kalau kita lihat nih di Google Translate, anxiety atau kecemasan itu kan adalah situasi di mana nggak mengenakan, nggak nyaman, kita jadi merasa gelisah gitu ya. Dan bahkan kalau udah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, kita kadang-kadang perlu nih ada intervensi dari psikolog atau psikiater gitu ya, supaya situasinya menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman Hati Kuning nggak ada ya yang mengalami sampai ekstrim gitu ya, satu ya. Nah, kita tahu bahwa kecemasan mungkin ada sesuatu yang wajar, nanti kita akan dengar banyak dari Mas Atu gitu ya. Cemas boleh, tapi tentu nggak boleh berlebihan ya gitu. Nah, sekarang nih kita tahu kalau kita bekerja sebagai pegawai korporat, tentu ada rasa bangga. Ya nggak sih? Kita mendapatkan pekerjaan yang memiliki keamanan tentunya. Karena kita punya pendapatan tetap ya Mas ya, tiap bulan. Terus kita juga punya keamanan dari sisi jaminan pekerjaannya ya, bahwa bulan depan kita akan mendapatkan gaji yang sama gitu ya. Ada kemungkinan juga kita mendapatkan bonus gitu ya. Kalau di Indonesia ada THR gitu ya Mas ya gitu. Nah, ini semua adalah hal-hal yang sebetulnya adalah the perks of being a corporate worker. Bahwa kalian punya pekerjaan tetap gitu ya, fixed income, semuanya tuh tetap dapat diprediksi gitu ya. Tapi ternyata situasi yang nyaman itu tadi itu justru menimbulkan rasa cemas gitu ya. Ada beberapa kayaknya poin-poin kecemasan yang teman-teman pekerja korporat itu rasakan gitu. Mas Atu, seperti yang udah kita ketahui, teman-teman di episode sebelumnya mungkin juga tahu bahwa Mas Atu sudah punya pengalaman lebih dari 20 tahun bekerja di korporasi, professional HR ya Mas ya, gitu ya, dari day one gitu, dan pasti udah banyak sekali menyaksikan kecemasan itu dialami oleh coworkers Mas Atu atau mungkin bahkan Mas Atu sendiri. Pertanyaan pertama aku nih Mas, sampai pada tahap mana sih kecemasan itu bisa kita anggap sebagai kecemasan yang wajar gitu? Mungkin Mas Atu bisa sharing sama kita nih tentang itu. Itu dulu Mas. Iya, tapi kalau dengar pembukanya ini bikin saya cemas juga gitu loh. Kenapa gitu? Minggu lalu kan duduk di situ, sekarang duduk di sini. Bayarannya beda. Iya sih. Kan bayar pakai Sinta. Iya. Hati kuning, soalnya hati kuning gitu. Ya sebenarnya kalau kita ngomong cemas itu adalah sesuatu yang wajar teman-teman. Jadi ya balik lagi, kita manusia kan, kita bukan robot ya. Iya betul. Kita kan menungso dua perasaan, punya perasaan, punya feeling, dan itu ditimbulkan dari berbagai macam sisi ya. Kalau mau dibagi dua, lebih banyak dari sisi eksternal biasanya, tapi juga bisa muncul dari internal kita sendiri gitu. Jadi jangan khawatir, jangan merasa khawatir dulu. Kalau teman-teman ada punya kecemasan tertentu, yang pertama harus dilakukan itu adalah oke, saya cemas gitu. Tapi sampai sebatas apa nih saya harus cemas gitu. Biasanya kalau teman-teman ngerasa cemas itu akan cenderung untuk berhenti dan tidak melakukan apapun. Karena di kepala ini isinya cuman mikirin hal-hal yang mencemaskan. Itu dari kecemasan nanti bisa balik lagi ke sesuatu yang membuat kita berpikir sesuatu yang sebenarnya ya bukan realitanya. Gitu. Kalau udah berhenti tambah mikirin hal-hal seperti itu lagi, ya makin mundur dong. Betul. Kan sayang ya waktunya ya. Tuh, jadi kalau boleh saya share sedikit pengalaman,
Kecemasan itu saya dapatkan pertama kali ketika berkarir itu adalah ketika waktu itu kalau nggak salah hamil Nawal, hamil anak pertama, pekerjaan masih probation, nggak jelas nih apakah akan lulus probation atau enggak. Jadi banyak sekali yang waktu itu yang saya pikirkan, kalau begini gimana, kalau begitu gimana, kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Tadinya mau mikir sendiri, ternyata mentok. Ya kalau udah mentok, pakai strateginya yaitu kalau dulu ada game tuh kalau nggak salah ada pilihannya 50-50. Kalau saya pilihnya Call of Friend. Oh, How to be a Millionaire itu ya kalau nggak salah ya? Iya kayaknya deh gitu. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah Call of Friend. Lalu ketika Call of Friend itu, alhamdulillah puji Tuhan membuahkan satu hasil, sehingga ketimbang saya menunggu dinyatakan lulus probation atau nggak lulus probation, saya manfaatkan momentum itu untuk pindah ke tempat lain. Ya berarti kecemasan Mas Atu yang pertama kali Mas Atu rasakan itu, Mas Atu coba resolve, coba selesaikan dengan pertama mengidentifikasi, mengenali dulu ya. Tadi Mas Atu bilang, oke, kita acknowledge, iya nih gue merasa cemas gitu ya. Terus tadi ada beberapa opsi untuk menyelesaikan situasi itu ya Mas ya, mulai dari tadi 50-50 tadi itu sama Call of Friend ya. Mas Atu mencoba untuk menghubungi rekan yang lain di luar sana. Gitu ya. Apa yang Mas Atu lakukan? Menghubungi dia terus Mas Atu nanya apa ke dia gitu? Ya mungkin nggak akan cerita lebih banyak tentang konteksnya ya, kenapa sampai cemas. Tapi konteks kenapa saya Call of Friend itu adalah karena memang sebelumnya berada di dalam proses yang sama, cuman akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kesempatan yang di tempat yang ini, yang ternyata nggak memberikan kepastian apakah akan lulus probation atau enggak. Nah, ketika saya bicara ke sini, memang dia bilang ya probation is something, tapi bukan everything. Sehingga di situ saya ngerasa lebih kepada ya hitung timeline sampai anak lahir kayaknya masih oke lah gitu. Sembari di situ ya mungkin saya bisa nyari-nyari tempat lain yang sesuai sama yang saya mau. Itu. And believe it or not, di tempat itu saya cuman 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan, saya mendapatkan pekerjaan baru yang saya mau. Waktu itu memang yang menjadi decision factor itu adalah lokasi. Nggak jauh dari rumah. Itu. Jadi yang tadinya harus commuting, berangkat dari rumah jam 5:30, jam 5-an gitu. Ini bisa jam 7 baru berangkat. Lebih nyaman lah ya. Ya, itu. Jadi tadi kecemasan yang Mas Atu identifikasi pertama kali itu kecemasan yang berkaitan dengan ketidakpastian ya sebenarnya di karir saat itu ya gitu. Ternyata untuk teman-teman corporate itu pun juga mereka rasakan ya Mas ya, ada anxiety. Ini ada berhubungan dengan ketidakpastian nih dari pekerjaan gue gitu ya gitu. Nah kemudian selain kecemasan dari ketidakpastian itu, apakah ada kecemasan lain Mas? Aku sih membayangkan teman-teman yang kerja di corporate, kebetulan aku juga udah pernah gitu ya bekerja di corporate gitu ya. Salah satu hal yang mungkin memicu kecemasan kita tuh kalau misalnya kita berasa stuck di karir gitu ya. Stuck tuh dalam arti gini, gue udah kerja sekian lama tapi misalnya nggak ada promosi misalnya, atau gue udah kerja sekian lama gaji gue nggak naik-naik nih gitu ya gitu. Nah kira-kira kalau menurut Mas Atu ketika kecemasan yang kedua nih yang tadi yang berkaitan dengan perkembangan karir kita itu kita hadapi, apa Mas kira-kira yang bisa kita lakukan untuk overcoming itu, dan apakah Mas Atu pernah nih di posisi itu gitu, mengalami kecemasan itu juga? Yang pertama mengenai gaji, yang kedua mengenai promosi. Mungkin itu dulu yang digarisbawahi dan masih bisa dipahami bahwa itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Itu. Jadi kalau misalnya kita menghadapi sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, ya mendingan kita melakukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Itu mungkin dipahami dulu garis bawahnya atau baseline-nya, bahwa ketika ngomongin gaji, ngomongin promosi itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Itu cemas boleh ya, tapi mungkin bisa dibatasi yang namanya harapan atau ekspektasi terhadap kedua hal tersebut. Itu. Jadi balik lagi, cemas itu wajar. Cemas karena gaji nggak naik-naik, wajar. Cemas karena nggak dipromosi-promosi,
semua wajar juga gitu. Karena kedua hal ini memang salah satu perks sebagai seorang pekerja korporat, tapi bukan berarti tiap tahun atau setiap saat kita bisa mendapatkannya. Itu karena mesti dipahamin dulu nih, ketika kita bekerja di dalam satu korporasi, kita itu bekerja di satu institusi yang sudah pasti nyari cuan dong, nyari keuntungan dong, profit lah ya. Profit itu apa sih rumusnya? Ada cost, ada revenue. Kalau misalnya cost-nya lebih gede dari revenue, artinya apa? Rugi. Amsyong. Nah kalau amsyong, berharap dapat bonus, berharap dapat gaji bisa naik, gitu. Tapi korporasi itu juga tidak melihat hanya hari ini, tapi juga esok hari itu seperti apa. Itu karena kenapa mereka sampai melihat sesuatunya sampai esok hari dan mungkin 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan? Karena basically korporasi itu pengen sustain. Bisnisnya ya. Pengen sustain. Karena ketika korporasi itu berdiri, mereka juga dipengaruhi sama hal-hal yang nggak bisa mereka kontrol. Aku mungkin bisa kasih satu contoh yang real ya. Perang Rusia Ukraina. Oh iya betul. It's beyond our control lah ya. Iya, nggak bisa dikontrol. Ada yang mengalami momentum kenaikan, tapi ada juga yang abis itu glosor korporasinya gitu, karena nggak bisa dapat barang. Kalau nggak bisa dapat barang, dia nggak bisa jualan. Ya kan? Dan kadang-kadang ketika hal itu terjadi, satu korporasi itu harus shifting untuk mencari sesuatu yang baru atau bertahan dengan apa yang dia punya. Gitu. Dan kalau misalnya balik lagi ke konsep cuan itu adalah revenue dikurang, selisih antara revenue dan cost, ya yang bisa dikontrol apa sih? Cost-nya, betul. Revenue nggak bisa dikontrol. Benar, ya. Mau jualan apapun, pasti ya kita nggak bisa kontrol ya, di luar ada banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Iya, jadi yang berpengaruh terhadap cost itu kan banyak, termasuk salah satunya gaji. Berarti kalau aku bisa simpulkan nih, ternyata bekerja sebagai pegawai korporasi itu juga agak mirip-mirip ya dengan freelancers. Maksudnya gini, tadi Mas Atu sudah memberikan banyak sekali gambar besarnya kalau kita kerja di korporasi itu cara kerjanya seperti apa sebagai sebuah korporasi gitu ya Mas. Jadi kan kita juga tahu bahwa sebuah bisnis itu pasti juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya tadi ya ada sosial, politik dan lain sebagainya. Itu kurang lebih hampir sama lah ya dengan cara kita ketika kita bekerja sebagai seorang freelancer. Nah, berikutnya nih Mas, kalau yang ini mungkin lebih dekat sekali nih sama diri kita sehari-hari gitu. Mungkin kita ketemu nih, ada kesempatan ketemu dengan teman kita, dengan sepupu kita, atau siapapun lah ya yang ada dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari itu kita kayak ngebandingin gitu ya. Terutama kalau kita tahu ini adalah orang yang usianya nggak beda jauh nih sama kita. Gitu ya. Jadi misalnya kita lihat gitu kan. Ternyata si Bambang, mana ada agensi namanya Bambang. Bambang misalnya kerja di company B gitu, tapi dia kerjanya belum lama, cuman kayaknya udah sering banget tuh nonton konser gitu ya, nonton konser tuh liburan ke luar negeri, atau kayaknya gadgetnya setiap kali ada versi terbaru dia langsung beli gitu loh. Itu kan somehow ya Mas sebagai pegawai korporasi, karena kita punya pendapatan tetap gitu ya. Wajar nggak sih Mas kalau kita ngerasa agak cemas dengan situasi itu, bahwa tadi kan Mas itu bilang kita tuh nggak bisa terlalu dependent gitu ya sama company kalau ngomongin soal kenaikan gaji gitu ya. Itu kadang-kadang ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu ya. Untuk mengatasi, kalau aku bilang mungkin ini bukan kecemasan per se lah ya, tapi lebih ke gimana sih cara overcoming that sense of envy ya mungkin ya, kayak duh kok dia udah bisa mencapai segitu sih sementara gue enggak gitu. Ngiri ya maksudnya. Gitu apa sih yang perlu kita lakukan gitu supaya kita tuh nggak terlalu dwelling gitu loh dengan situasi itu gitu Mas. Ada tips nggak sih Mas kalau dari Mas Atu? Aduh, kalau ngomong ngiri itu di mana-mana terjadi lah gitu. Apa mau di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan komunitas, itu ngiri itu adalah bagian dari drama dari satu populasi. Dan itu ngiri itu adalah sesuatu yang wajar. Karena ya balik lagi, ya kita manusia gitu. Dan ketika kita berada di satu komunitas, satu populasi, itu
ketika kita berhubungan sama orang lain pasti ada yang namanya ingin membandingkan diri kita dengan yang lain. Dan keinginan itu biasanya semakin besar kalau kita yakin bahwa dia itu sama kita. Nggak beda jauh lah gitu. Cuman yang sering orang-orang lupakan itu adalah, ini saya kayaknya udah ngomong berkali-kali nih. Pernah dengar teori gunung es? Teori gunung es. Teori gunung es itu adalah, ini ada es kelihatan ngapung, ini permukaan airnya gitu, tapi sebenarnya di bawahnya itu ada bagian dari gunung es itu yang membuat dia terapung. Yang bisa kita lihat itu adalah yang di atas permukaan air. Tapi yang di bawah permukaan air itu nggak akan kelihatan kan, kecuali kita menyelam. Terus melihat, oh ada bagian di bawahnya. Nah itu sebenarnya mereflek bagaimana kita melihat orang lain setiap hari. Yang bisa kita lihat apa sih? Yang kelihatan aja lah. Yang kita lihat aja kan. Pakai jam apa? Ya, tampilannya, pakai baju bajunya, apa? ya, Pakai sepatu apa? ya, Handphone apa gitu. ya. Bahkan ketika sepatunya ganti, terus langsung berpikir, itu kan sepatu harganya 3 juta ya. Ih gajinya sama sama gue tuh, kalau bisa 3 juta tuh gimana ceritanya gitu ya? Iya. Gitu ya kan, Bahkan kadang-kadang suka nyinyir kan, gitu. Ya, jadi balik lagi ke satu prinsip bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam dirinya. Oh, iya sih, Kita nggak pernah tahu apa yang dialamin dirinya. Itu kalau saya boleh share cerita gitu ya. Di kantor saya dikenal sebagai orang yang ceria, senyum sana kemari gitu, selalu berusaha untuk nyapa orang lain. Tapi orang-orang nggak tahu, saya pernah ngalamin yang namanya setiap malam bangun jam 2 malam hanya untuk muntah. Stres ya? Karena stres sama kerjaan. Karena nggak tahu, ini besok ada meeting 2, bakalan kejadian apa ya? Waktu itu aku akhirnya memutuskan untuk ngobrol sama orang yang aku percaya. Yang kebetulan waktu itu adalah line manajerku sendiri. Dia cuma bilang gini, yang pertama, you need to set the right standard. Karena kalau lu nggak nge-set standar yang benar, dan lu nggak pernah yakin bahwa lu bisa achieve that standard, itu namanya nyiksa diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, move on, move forward. Misalnya datang ke satu meeting, kita expect bahwa meeting itu bisa berjalan dengan lancar. Shit happens. Iya, betul. Benar sih. Ya. Sesuatu yang nggak bisa kita kontrol terjadi, nggak jalan sesuai rencana, and then ya move on, move forward. Kalau misalnya ada menjadi bagian di mana kita dianggap melakukan suatu kesalahan, ya send an apology. As simple as that. Karena mungkin ini kali ya yang suka jadi bikin kecemasan sama teman-teman. Kalau saya gagal tuh saya bakalan dilihat sebagai apa sih? Iya, betul Mas. Rata-rata gitu ya, rata-rata itu titik kecemasan ya yang aku perhatikan dari teman-teman yang kerja di corporate itu berkaitan dengan itu tuh. Kalau gue gagal, nanti gue dipandang sebagai apa ya gitu. Jadi kayak gue mentok gitu loh gitu. Betul. Believe it or not, ketika itu tidak terjadi berkali-kali, orang lupa. Karena besokannya kita udah bisa melakukan sesuatu yang ngasih value ke orang lain gitu. Karena sebenarnya kalau value yang saya bicarakan di sini adalah sebenarnya pekerjaan kita tuh apa sih? Pekerjaan kita itu adalah memberikan kemudahan bagi orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu value-nya. Ya terlepas profesinya apa ya, kalau di corporate ya ada accountant, ya give me the right number. If you give me the wrong number, I cannot do the right job gitu. Lo feedernya salah. Kan ada istilah garbage in, garbage out tuh. Benar. Itu. Jadi itu sebenarnya yang mesti dipegang itu adalah if you want to create value in any line of work, itu artinya you need to make other people easier in delivering their job. Nah ini sepertinya jenis kecemasan yang umum juga nih dialami oleh teman-teman yang kerja di korporasi. Tekanan pekerjaan tuh Mas, ya udah berasa stuck banget. Terus tadi ini aku ditekan sampai macet. Ditekan sampai macet lah gitu ya. Kayak rem. Nah, tapi kan tadi Mas Atu udah ngasih beberapa tips ya, beberapa kiat gitu ya untuk teman-teman yang kerja di korporasi. Gimana sih caranya untuk overcoming itu? Tadi aku tangkep Mas Atu ngobrol dengan line manager,
diskusi. Ya itu bagian dari call Itu friend. call friend. Maksud saya berarti itu adalah sebuah strategi ya. Iya, Strategi yang bisa kita lakukan gitu Iya. ya. Mm-mm. Dan saya nggak pernah ngerasa malu kalau harus call friend. Nah, ini bisa juga jadi kunci ya kayaknya ya. Kalau Iya. dari yang tadi yang Mas Atu bilang, promosi itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita ya gitu. Tapi sebetulnya ada gitu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa meningkatkan value kita gitu, dan mungkin nanti dipertimbangkan untuk promosi gitu ya. Nah, kalau udah semua nih Mas kita lakukan, kita udah mencoba untuk bukan nego sih, tapi aku bilang melakukan pendekatan-pendekatan yang wajar tentunya ya, sama orang-orang yang tepat gitu ya, udah menunjukkan kinerja kita yang terbaik, udah melakukan semuanya, udah going extra mile bahkan gitu ya. Tapi kok gue gini-gini aja nih, gitu. Gue nggak ada kemajuan apa-apa dalam hal karir development-nya, nggak ada, terus juga nggak ada peningkatan dalam hal cuannya gitu, maksudnya pendapatannya tuh nggak ada peningkatan gitu. Any tips atau Mas Atu pernah di posisi semacam itu, dan apa yang Mas Atu lakukan kalau udah pernah di posisi itu? Apa Mas solusinya? Atau apa yang Mas Atu lakukan waktu itu? Sebentar, kalau dipikir dari sisi pengalaman, if I reflect back, apakah aku mengalami significant salary increase? The answer is no. Did I get any monetary recognition? Few, nggak banyak. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan itu adalah membangun sounding board. Sounding board itu apa sih? Sounding board itu artinya adalah orang yang bisa bilang mengenai diri kita ketika kita tidak ada di tempat itu, mengenai bahwa how good we are in doing our job. Itu sounding board. Nah, untuk bisa mendapatkan hal itu, ya tentunya balik lagi, ya creating value, helping other people to make their job easier. As simple as that sih, sebenarnya. Cuman memang itu adalah suatu pekerjaan yang tidak bisa dianggap mudah. Apakah bisa dilakukan? Bisa. Artinya apa? Mungkin saya prinsipnya begini, coba mengkuantifikasi. Kalau kita mau punya tabungan dari 0 sampai 100 juta, itu artinya multiplikasinya itu berapa kali? Tak terhingga kan? Karena sesuatu apapun dibagi dengan 0 hasilnya tak terhingga. Tapi ketika kita sudah punya modal 100 juta, kita mau punya tabungan 500 juta, kira-kira effortnya lebih kecil apa lebih besar? Multiplikasinya hanya 5 kali. Iya, betul. Supaya bisa 500 juta kan? Betul. Artinya apa? Memang memulai itu pasti berat. Iya, betul. Berat, bro. Sis. Iya. So heavy. Iya. Karena berhubungan sama gini, masih ada doubt bahwa will it work? Ntar gue capek lagi. Ntar kerjaan gue nambah. Yang tadinya bisa leha-leha nyampe kantor jam 8, pulang jam 5, harus pulang jam 7 karena harus melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, karena memang kuncinya itu. Jadi ya lakukanlah sesuatu yang belum pernah kalian lakukan selama itu kalian percaya bahwa it will bring a good result. Itu sih yang selalu, ini kita ngomong banyak prinsip ya, gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita udah dalam situasi yang tadi ya, mentok tadi itu ya, mungkin yang pertama kita going extra mile dulu nih ya. Iya, tapi extra mile-nya juga harus sesuatu yang efektif ya, dan efisien gitu, bukan hanya sekedar checklist. Kan gue udah sampai jam 7, itu enggak. Nambah jam kerja aja ya Mas ya, gitu nih. Nah sekarang nih, mungkin ini bukan pertanyaan terakhir, tapi mungkin obrolan kita nih, topik terakhir nih. Aku tuh pengen banget tahu ya, kalau udah nggak kuat banget nih Mas, udah cemasnya udah kayaknya, aduh gila nih gue udah nggak bisa nih gue bertahan di sini gitu loh. Ada ini nggak Mas tips gitu ya untuk melakukan exit strateginya itu gimana sih gitu dari situasi, misalnya gini, ini udah situasi pekerjaannya tuh udah nggak nyaman lagi gitu, kita udah nggak bisa lagi di situ, udah nggak ada penghargaan buat kita gitu loh. Apa saran Mas Atu kalau ada orang yang berada di, teman-teman kita di Hati Kuning ada yang mengalami situasi semacam itu gitu, any suggestion atau tips, atau pernah nggak di posisi itu gitu sampai harus exit maksudnya dari kerjaan?
kalau exit tadi kan sebenarnya udah cerita iya, ya gitu, beberapa udah kali ada ya. contoh gitu. Tapi sebenarnya yang lebih penting di sini adalah dicek dulu cemasnya ini udah pengaruh ke badan atau belum. Karena ada kecemasan yang bisa membuat kita itu bener-bener shutdown. Iya. Jadi kayak takut menghadapi dunia, sehingga lebih milih untuk bilang ke bos cuti ya 5 hari. Cuti juga nggak ngapa-ngapain. Apakah itu solving the problem? Enggak. Jadi cek dulu, ini badan kita nih udah terdampak atau enggak, terus pikiran kita ini udah impacted atau enggak. Karena mungkin disitulah saatnya kita sadar bahwa yes, I need medical help atau I need psychological help. Itu. Dan yang aku tahu ketika kita berada dalam situasi tersebut, ada beberapa company yang memang menyediakan fasilitasnya. Kalau di tempatku namanya EAP, itu Employee Assistance Program. Tapi kalau misalnya memang di tempat kalian nggak ada, yang aku tahu juga ada beberapa lembaga yang bisa free of charge ngasih. Ya mungkin nggak full program gitu ya, 1 atau 2 sesi, habis itu kalau mau lanjut ya mungkin ada price-nya, ada harganya. Tapi yang penting itu dulu yang dicek. Tapi kalau ternyata masih cemas, tapi masih bisa enjoying life. Misalnya tadi tuh ngambil cuti 5 hari, masih bisa jalan-jalan ke mall, masih bisa sightseeing, nonton bioskop gitu. Ya mungkin memang exit strateginya itu ada sesuatu yang bisa kita follow up langsung. Itu. Yang pertama, kalau mau ngomong exit strategi adalah lihat dulu nih keselarasan antara apa yang kita value sama yang terjadi di lingkungan pekerjaan kita. Kalau misalnya yang kita value itu adalah teamwork collaboration, tapi itu tidak terjadi di tempat kita, ya berarti itu red flag 1. Red flag 1. Kalau yang kita value itu adalah open conversation, sementara yang terjadi adalah open conversation tapi ada side track conversation, red flag 2. Dan kalau misalnya yang kita value itu adalah self-integrity, sementara kita melihat ada sesuatu yang menurut kita itu masuk level fraud, atau level disrespectful others, that's red flag number 3. Dan buat saya ketika sudah ada 3 hal yang masuk red flag, itulah saatnya kita mengconsider whether we need to find another place or not. Karena percuma kalau misalnya kita terusin, artinya dengan situasi yang sekarang aja 100% effort aja belum cukup. Iya kan? Kalau kita lanjutin, bisa jadi itu akan kegerus sehingga butuh 110, 120, 150, yang akhirnya capek nggak kepuguhan, ya kan? Yang akan bisa meng-create ya another problem lagi gitu. Masalahnya ketika sudah berpikir keluar, bisa nggak ya dapat kerjaan? Nah itu Mas, itu pasti kecemasan banget tuh di kalangan teman-teman yang punya kerja di korporasi itu tuh, gitu kan? Iya. Jadi teman-teman buat gambaran aja, ketika kalian mau mencari pekerjaan baru, pindah dari satu korporasi ke korporasi lain, expect minimal 6 bulan to land a new job. Jadi artinya apa kalau misalnya saya kasih angka 6 bulan nih? Ya selama 6 bulan ditahan-tahanin tuh. Tiap hari ngadepin hal yang sama sambil job hunting. Artinya ada 2 hal yang memang harus menjadi prioritas. Karena kan nggak mungkin dong kita memprioritaskan job hunting doang sementara kerjaan ditinggal. Terbengkalai gitu ya. Kan sementara kita under the contract kan punya kewajiban. Iya, betul. Honoring the contract is necessary. Itu namanya honoring the contract, which is itu part of self-integrity. Itu. Nah, sekalian melakukan job hunting, interview, negosiasi, dan lain-lain. Itu. Kalau misalnya, itu yang pertama ya, berarti memastikan kita selaras dulu nih, value yang tadi itu, apakah sejalan dengan value kita, tidak. Kalau enggak, ya udah let's exit, terus 6 bulan, berarti kita juga melakukannya secara simultan ya, bekerja, tetap pekerjaan kita, sambil job hunting gitu. Kalau udah 6 bulan nih Mas, opsinya adalah misalnya, ini seringkali nih aku juga temuin, opsinya adalah keluar ke industri yang berbeda, atau berada di industri yang sama gitu. Tapi
itu pun juga akan menimbulkan kecemasan tersendiri. Apa ya ekspektasinya yang perlu kita set itu apa sih Mas ketika kita akhirnya oke deh gue keluar gitu ya dari company yang ini karena udah tadi ya red flag-nya udah banyak banget gitu. Ketika kita misalnya keluar dari industri yang ada atau kita berada di industri, apa ekspektasinya? Mungkin bicara fakta dulu. Kalau bicara fakta, pindah dari satu industri ke industri lainnya bukan dosa. Ya, I know. Katakanlah ambillah profesi saya di HR gitu. Sekarang saya di oil and gas, besok-besok pindah ke FMCG, bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Pertanyaannya adalah mereka mau nggak hire saya? And will you be willing to like? Iya, dan kita mau nggak? Kan, ya? Ya itu lebih ke willingness. Lebih ke willingness gitu. Dan kalau saya sih ngelihatnya ketika memang pilihannya itu terbatas, then make the decision. Sorry kalau kelihatannya being pragmatis ya, karena memang ya cuma dikasih satu pilihan. Udah gitu push-nya itu gede banget. Wah, gue harus pindah nih, gue harus pindah. Yang biasanya yang kepikiran di kepala itu lah, kalau nggak sekarang kapan lagi ya? Iya, betul. Harus nunggu 6 bulan lagi. Kuat nggak? Iya, benar sih. Itu. Jadi memang dalam karir journey itu kita kayak dituntut untuk being pragmatis. Ya saya pernah lah dapat petuah bijak. Kalau mau idealis, Tiga tahun nih, arahnya kemana nih? kalau mau idealis, pastikan dulu kebutuhan perut dan kebutuhan sejengkal di bawahnya terpenuhi ya. itu terpenuhi 100%. Boleh idealis lah ya kalau udah kayak Baru boleh idealis. Dan itu adalah sesuatu yang sifatnya sustain. Kalau kebutuhan itu belum sustainably fulfill, jangan mikir idealis dulu deh. Iya. Berarti emang bisa dibilang ketika kita di kondisi tadi ya, kecemasan yang membuat kita akhirnya opsinya adalah keluar dari perusahaan yang sekarang. Terus ketika udah keluar, udah nyari, ternyata dia adalah perusahaan yang berbeda industri, misalnya gitu ya. Ya bukan dosa. Ya nggak dosa. Tapi ketika misalnya yang kita dapat di sini lebih kecil, di tempat yang baru lebih kecil, dan it's something that we need to deal as well ya kan gitu. Ya kalau gitu sih tergantung, balik lagi ke masalah pendapatan pengeluaran di level personal atau keluarga ya gitu. Karena kan kalau kita ngomong di level personal atau keluarga, ya gila aja pengeluaran lebih gede daripada pendapatan. Gitu. Adjust ya, tetap harus melakukan review, ya, pasti terus gitu ya. Intinya setiap ada perubahan pasti akan ada adjustment. Iya. Cuman yang menjadi masalah adalah kadang-kadang orang merasa dia dikorbankan. Padahal adjustment perubahan itu adalah, kalau bahasa kerennya BAU. Business as usual. Business as usual. Itu. Oke, berarti memang buat teman-teman di sana yang kebetulan merupakan seorang pekerja di korporasi gitu ya, kecemasan adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Pertama, kalau aku boleh simpulkan, kita harus kenali dulu, kita harus akui dulu bahwa kita mengalami kecemasan itu. Terus yang kedua, kita juga harus memikirkan rencananya ya Mas ya, rencana bagaimana caranya mengatasi kecemasan itu. Kita identifikasi masalahnya, kemudian kita bisa cari bantuan ya bila diperlukan gitu. Terus kalau misalnya udah mentok banget ya, yang ketiga nih, kalau ternyata kecemasan itu disebabkan oleh misalnya lingkungan kerja yang sangat-sangat toksik dan tidak sesuai dengan value yang kita usung, then kita akan memikirkan bagaimana untuk keluar dari situasi itu, exit strategy. Ketika sudah memikirkan exit strategy, kita juga harus mau menghadapi konsekuensinya, live up with the consequences, artinya kemungkinan pendapatan kita akan mengalami penurunan, terutama kalau kita pindah industri, pindah company gitu ya. Itu sesuatu yang terjadi. Tadi Mas Atu juga bilang bahwa setiap perubahan itu akan butuh review, akan butuh adjustment setiap saat gitu ya. Dan memang ini bukan sesuatu yang tabu ya. Kecemasan itu hal yang wajar, tapi kalau udah tidak bisa kita handle, then you need to seek help gitu. Karena memang kesehatan kita ya, jiwa dan raga itu lebih penting sebenarnya daripada hal-hal yang lain ya Mas ya. Ya, kalau kita ngomong apa itu yang namanya well-being gitu, itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang harusnya kita create sendiri. Kita create sendiri in any limitation and in any boundaries itu. Terus kalau tadi mau nambahin sedikit, ketika kita pindah ya mungkin salary-nya
salary-nya itu lebih kecil gitu. Tapi coba deh kita ngelihat secara total. Kalau ternyata commuting time-nya lebih dikit, Kecil, betul. terus menawarkan opsi remote working yang lebih banyak, ya katakanlah di require cuma 2 hari ke kantor, sisanya terserah lah mau kerja di mana aja. Itu, atau mungkin ada hal lain yang, oh jadi kayak ada, apa sih istilahnya, flexible benefit. Disediain uang, mau dipakai buat apa aja terserah. Buat jalan-jalan boleh. Buat gitu beli ya. buku bisa, buat join membership gym bisa, join membership apa yang keren dikit ya, Harvard Business Review, kayak gitu-gitu bisa gitu. Ada company yang kayak gitu. Jadi jangan hanya dilihat sekedar apa yang pasti kalian dapat tiap bulan, tapi look at the total rewardnya. Karena bisa jadi di company satu itu dikasih, tapi di company yang lain itu dikasihnya dalam bentuk lain. Ya. Tapi ya memang managing expectation is Betul. really important. Dan kalau mau menghitung komparasinya, jangan bulan per bulan, setahun, annual. Karena Indonesia ini adalah termasuk negara yang unik. Di negara lain, termasuk negara tetangga kita Malaysia itu satu tahun itu hanya 12 kali gaji. Iya, di kita. Di Indonesia ini 1 tahun itu 13 kali gaji. Jadi hitungnya annual. Karena kalau annual ya kita bisa sekalian estimasi, kalau misalnya saya dapat bonus sesuai dengan apa yang menjadi rumusannya gitu, ya bisa kita masukin sebagai part of the equation di budget. Baru kita bandingkan dengan apa yang mungkin ditawarkan sama tempat lain itu. Oke, thank you banget Mas Atu. Aku seneng banget hari ini kita bisa ngobrol banyak, berdiskusi, daging semua tuh dari A sampai Z tentang gimana caranya kita mengatasi kecemasan yang mungkin kita alami ketika kita bekerja sebagai pegawai corporation. Jadi memang sesuatu yang wajar, kita harus mikirin cara atau solusi gimana untuk menghadapinya, dan bila sudah mentok bisa exit, tapi tentu harus memikirkan semua konsekuensinya gitu ya, dan juga harus tetap bisa menjaga kesehatan mental serta fisiknya gitu ya dengan baik supaya bisa berkarya terus gitu ya sebagai pegawai korporat. Itu aja dari kami pada episode kali ini. Terima kasih teman-teman Hati Kuning. Sampai ketemu di Hati Kuning Talks berikutnya ya. Bye.